Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, nama Luqman Hakim tentu sudah pernah kita dengar. Saya sendiri sejak kecil sudah kenal dengan nama itu. Ibu saya sering memberikan dongeng-dongeng, cerita-cerita. Satu diantaranya adalah cerita tentang Luqman Hakim. Luqman Hakim termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya tercantum sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Sebenarnya siapa Luqman Hakim itu? Para santri, Luqman itu sebenarnya adalah Luqman bin Ba'ura. Ia termasuk putra Nabiullah Ayub alaihissalatu wassalam. Ia hidup di masa Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ia mendapatkan julukan Al-Hakim karena orang ini diberikan oleh Allah kebijaksanaan, kearifan. Hanya para ulama berbeda pendapat apakah ia termasuk nabi atau orang soleh biasa. Dalam hal ini Imam Syaukani berpendapat, mayoritas ulama mengatakan Luqman adalah orang salih yang diberikan hikmah, bukan seorang nabi. Dan anaknya namanya An'am atau Saran atau Ashkan. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian, khususnya tentang Luqman ini, bisa menambah referensi kalian bagaimana kita mendidik putra-putri kita. Karena Luqman ini adalah orang yang sudah mendapatkan sertifikasi sebagai ayah yang sukses mendidik putra-putrinya, sehingga beliau dan kurikulum pendidikannya dicatat di dalam Al-Quran. Para santri, di dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19 itu adalah cerita tentang Luqman dan butir-butir nilai, butir-butir pelajaran yang diberikan kepada putranya. Secara garis besar,
butir-butir nilai pendidikan itu sudah mengandung aspek akidah, sudah mengandung aspek syariah, juga sudah mengandung aspek akhlak. Kalau dirinci di dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19 itu ada 9 perintah, kemudian ada 3 larangan, dan kemudian ada argumentasi alasan-alasannya. Para santri yang berupa perintah, jadi perintah Luqman kepada anaknya, yang pertama berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua. Yang ketiga, hendaknya bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang tua. Yang keempat, perintah mengikuti pola hidup para nabi dan orang-orang yang sholih. Yang kelima, menegakkan sholat. Yang keenam, amar ma'ruf. Yang ketujuh, nahi mungkar. Yang kedelapan, sederhana di dalam kehidupan. Yang kesembilan, bersikap sopan dalam berkomunikasi. Para santri, sedangkan yang diajarkan Luqman yang berupa larangan hanya sedikit, yaitu larangan berlaku syirik. Yang kedua, larangan bersikap sombong. Yang ketiga, larangan berlaku berlebihan di dalam kehidupan. Sedangkan argumen-argumen di dalam surat Luqman itu yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, yang pertama, barang siapa bersyukur, sebenarnya ia bersyukur terhadap dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang kedua, syirik itu adalah kezaliman yang besar. Yang ketiga, manusia akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, sekecil apapun. Yang keempat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kelima, sesungguhnya semua itu merupakan azmil umur. Yang keenam, sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang ketujuh, argumentasi yang disampaikan oleh Luqman, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Para santri, itu nilai-nilai, butir-butir pendidikan yang disampaikan Luqman kepada putranya. Dan butir-butir nilai itu
dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran tentu adalah sebuah rekomendasi dari Allah agar kita juga memberikan nilai-nilai ini kepada putra-putri kita. Moga-moga surat Luqman ayat 12 sampai 19 ini menambah referensi kita bagaimana kita harus memberikan pendidikan terbaik untuk putra-putri kita di era ketika pendidikan masih seperti sekarang. Kita sering bingung dihadapkan oleh bagaimana harus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Nilai-nilai apa di antara sekian banyak nilai yang menjadi prioritas dan harus kita tanamkan kepada putra-putri kita, maka apa yang dilakukan Luqman ini akan menjadi referensi utama. Moga-moga mendapatkan perhatian. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.